Pada suatu hari, hiduplah seorang bapak tua bernama Alfred. Alfred adalah seorang asisten kepercayaan raja. Alfred sangat mencintai pekerjaannya sebagai asisten kepercayaan raja. Alfred selalu menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, bahkan dapat dibilang sempurna. Saat ini, Alfred sudah berusia 79 tahun, dan ia akan segera mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai asisten kepercayaan raja. Sungguh sebuah pengalaman yang indah menjadi asisten kepercayaan raja. Namun, hal itu tidak didapati dengan mudah. Banyak hal-hal yang harus dihadapi Alfred sebelum menjadi seorang asisten kepercayaan raja. Perjalanan dimulai dari 60 tahun yang lalu. Alfred muda terbangun dari tidurnya karena ia mendengar suara gaduh dari ruang tamu. Alfred pun memeriksa ruang tamu dan menemukan bahwa kedua orang tuanya sedang bertengkar. Di dalam pertengkaran itu, Alfred mendengar ada tangisan anak kecil. Ternyata, adik Alfred sedang menangis dalam kamarnya. Mendengar itu, Alfred langsung pergi ke dalam kamar adiknya untuk menenangkan adiknya. Setelah adiknya mulai tenang, Alfred kembali ke ruang tamu dan berusaha untuk melerai kedua orang tuanya. Namun, karena Alfred yang masih lemah, ia tidak bisa berbuat banyak. Sang ayah pun meninggalkan mereka bertiga, Alfred, ibunya, dan adiknya. Setelah beberapa bulan lamanya, uang tabungan mereka pun mulai habis. Secara terpaksa, Alfred harus mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ibu dan adiknya. Setelah beberapa hari, akhirnya Alfred menemukan suatu lowongan pekerjaan sebagai seorang pelayan istana. Setelah mendaftar, Alfred diantarkan oleh seorang pelayan menuju suatu tempat untuk mengikuti tes kualifikasi pelayan istana. Tes pertama pun dimulai. Tes pertama adalah tes membawa makanan di atas sebuah nampan. Alfred dapat melewati tes ini dengan sangat mudah. Tes kedua pun dimulai. Tes ini adalah tes kecepatan. Alfred mulai kesulitan untuk melewati tes ini. Namun, Alfred tetap dapat melewati tes ini dengan baik. Yang terakhir adalah tes ketiga. Tes ketiga adalah tes ketangkasan, di mana Alfred akan diberikan beberapa perintah di mana Alfred harus melaksanakan dan mengingat seluruh perintah yang sudah diberikan. Salah satu orang yang juga mendaftar sebagai pelayan istana merasa iri terhadap Alfred karena Alfred dapat melewati tesnya dengan sangat baik. Orang ini bernama Hugo. Hugo berniat buruk. Hugo berniat untuk memberikan obat tidur kepada minuman yang akan diminum oleh Alfred, sehingga Alfred merasa terkantuk saat perintah-perintah diberikan. Beberapa saat kemudian, tes ketiga pun akan dimulai. Alfred segera meminum minumannya untuk hadir di tempat tes. Hugo yang sudah hadir di tempat tes terlebih dahulu berpikir bahwa rencananya kali ini akan berhasil, dan Alfred pun akan gagal pada tes ketiga. Namun, siapa sangka, sepanjang perintah diberikan, Alfred dapat mendengarkan dalam kondisi sangat segar. Berbeda dengan Hugo yang panik karena berpikir bahwa rencananya kali ini gagal. Akhirnya, para pendaftar pun dibubarkan untuk menjalankan perintah. Alfred dapat menjalankan perintah dengan sangat sempurna. Saat sedang menjalankan perintah, Hugo mulai terasa terkantuk. Ternyata, cairan yang sudah diracik oleh Hugo untuk membuat Alfred tidur, lupa dimasukkannya ke dalam minuman Alfred dan secara tidak sengaja diminum oleh Hugo itu sendiri. Alfred yang melihat Hugo mulai tidak fokus dalam menjalankan perintah, berniat untuk membantu Hugo. Namun, karena Hugo yang arogan, ia menolak bantuan dari Alfred dan berpikir bahwa ia dapat melakukan segala sesuatunya dengan sendiri. Akhirnya, karena banyak perintah yang dilewatkan, Hugo pun gagal dan tidak lolos untuk menjadi seorang pelayan istana. Setelah Alfred diterima sebagai pelayan istana, ia menjalankan sehari-harinya untuk melayani di istana.
Alfred melayani dengan sangat tekun dan teliti. Sang raja, yang selalu terpuaskan oleh pelayanan yang diberikan oleh Alfred, mulai tertarik kepada Alfred itu sendiri. Sang raja pun memanggil Alfred ke dalam ruang tahta, dan sang raja memberikan kepercayaan kepada Alfred itu sendiri untuk menjadi asisten kepercayaannya. Ada pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini, yaitu janganlah berbuat curang, dan lakukanlah dengan sepenuh hati segala sesuatu yang harus kamu lakukan. Demikian, terima kasih.